Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan melanjutkan materi di mata kuliah sistem operasi dengan memanfaatkan course yang ada di NetAcad yaitu NDG Linux Essential. Sekarang kita berada di chapter 9 yang membahas tentang archiving dan compression. Ya, jadi ada dua istilah di sini. Yang pertama adalah archiving. Archiving yaitu mengkombinasikan beberapa file ke dalam satu file, di mana di sini dikurangi atau dihilangkan overhead yang ada pada individual file sehingga memudahkan untuk disimpan nanti atau dikirim ya, Kemudian istilah yang kedua adalah compression. Ya, istilah yang kedua adalah compression. Compression ini adalah untuk membuat file menjadi lebih kecil dengan membuang informasi yang redundan. Nah, kemudian di sini ada juga istilah yang namanya decompress. Jadi decompress itu lawan dari compression. Mengekstrak apa yang sudah dikompres ya pada proses compression ya. Kemudian yang satu lagi adalah archiving ya. Archiving itu ya untuk mengeluarkan file yang sudah di archiving ya menggunakan program-program yang ada pada Linux. Baik, kita akan langsung masuk ke 9.2 yang berkaitan dengan compressing file. Jadi compressing file ini itu memudahkan kita untuk bisa menyimpan file karena nanti ukurannya akan menjadi lebih kecil dan memudahkan kita untuk mengirimkan di berbagai media pengiriman atau aplikasi pengiriman yang biasanya itu membatasi penggunanya untuk mengirim file dalam ukuran yang besar ya, seperti WhatsApp ya. Dia membatasi file yang ukurannya besar sehingga kita bisa memanfaatkan compression ini. Nah, di sini ada contoh yang umum kita gunakan yaitu perintah gzip ya, gzip. Nah, di sini saya akan praktekkan. Kita akan berpindah terlebih dahulu di direktori dokumen. Kemudian nanti di dalamnya ada sebuah file yang namanya long file ya. Ya, long file.txt yang ukurannya ini 66540. Lalu kita akan kompres dia menggunakan gzip ya, long file.txt. Sehingga kita bisa lihat hasilnya nanti adalah yang long file ini itu menjadi 341 ya, 341. Nah, untuk melihat berapa rasionya dari kompresi uncompress menjadi kompresi, itu kita bisa pakai perintah gzip, opsinya -l, kemudian nama filenya. Ya, jadi rasionya itu sekitar 99,5% ya, cukup signifikan ya. Nah, kemudian di sini ada dekompresnya ya, dekompresinya atau mengembalikan kembali ke file txt-nya ini itu menggunakan perintah gunzip ya, yang sama sebenarnya dengan perintah gzip -d. Ya, jadi gunzip itu sebenarnya dia mengeksekusi perintah gzip tapi ada tambahan opsi -d. Jadi dia nanti tugasnya adalah untuk mendekompresi file yang sudah dikompresi sebelumnya menggunakan gzip. Ya, jadi kita pakai gunzip di sini. Jadi gunzip sama dengan gzip -d. Ya. Jadi gunzip long file ya, long file
txt.gz. Ya, sehingga kalau kita ls lagi -l long file, ya tidak ada lagi file yang ekstensinya tadi adalah gz. Jadi artinya dia sudah dekompresi. Ya. Jadi di sini ada beberapa perintah juga untuk kompresi, ada bzip2, ada banzip2, kemudian ada xz, ya, dan untuk dekompresinya adalah unxz. Jadi ini berpasangan ya. Jadi kalau gzip dengan ganzip, kemudian ada bzip2 dengan banzip2 untuk dekompresinya, kemudian xz, dan untuk dekompresinya adalah unxz. Yang di sini kita bisa lihat ada perbedaan pada algoritma yang digunakan. Jadi kalau gzip menggunakan label zip, kemudian untuk bzip menggunakan Burrows-Wheeler, dan untuk xz, ya, untuk xz dan unxz itu menggunakan label zip plus Markov, ya. Jadi dia berbeda dengan gzip karena di sini ada plus Markovnya. Biasanya ini adalah nama-nama si pembuatnya, ya, label zip dan Markov, LZMA. Nah, berikutnya kita akan ke 9.3 terkait dengan archiving, ya. Archiving yaitu menggabungkan beberapa file menjadi satu file. Ya, di sini yang lumrah kita gunakan komennya adalah tar. Ya, tar itu kependekan dari tab archive, ya, tab archive. Jadi ada beberapa mode di sini, nanti ada create untuk membuat file archive, kemudian ada extract dan ada list, ya. Jadi list untuk melihat apa saja file yang ada di dalamnya. Nah, contohnya itu ada di 9.3.1. Untuk mode yang pertama yaitu create, opsinya adalah -c, ya. Kemudian yang satu lagi adalah -f, itu untuk digunakan archive file. Nah, di sini kita ada contoh. Kita akan mengarchive ada file yang bernama alpha. Jadi semua file yang bernama alpha. Kalau kita ls alpha yang bernama depan alpha, semua itu ada 4 file, ya. First, second, third, dan alpha saja. Nah, kalau kita mau buat dia jadi satu file archive, kita gunakan opsi cf alpha, kemudian kita kasih nama files.tar. Nah, semua file yang bernama alpha, semua file yang bernama depan alpha. Nah, nanti kita bisa ls -l alpha file titik tar. Nah, nanti kita bisa lihat di sini akan atau sudah terbuat file archive tersebut, ya. Kemudian opsi lainnya adalah kita bisa menggabungkan sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar archive saja, tapi sekalian mengkompres, ya, sekalian mengkompres. Jadi di sini kita tar ada opsi z -z, yaitu dia dikompresi atau didekompres, bisa juga nanti ini menggunakan gzip, ya. Komennya adalah gzip. Jadi -c z, z-nya untuk gzip, f, ya, alpha files.tar.gz, ya. Jadi namanya dulu apa, nanti akan jadi apa. Kemudian alpha bintang, ya, sehingga kalau kita ls -l alpha files, file, di sini ketinggalan s-nya, jadi file.tar.gz. Nah, dia sekalian dikompresi menggunakan perintah gzip, ya, menggunakan perintah gzip. Jadi dipadukan antara archiving dan
kompresi menggunakan gzip. Nah, ada juga kompresi yang digabung dengan kompresi komennya bzip 2. Bzip 2 itu opsinya adalah -j. Di sini ada sebuah folder namanya school, kita mau archive dia menjadi satu file namanya folders. Ya, ada S-nya, tbz, ekstensinya akan jadi tbz. Semua file atau direktori school. Ya, jadi kalau kita ls folder, ya akan terbentuk sebuah file archive yang bernama folders.tbz. Jadi ini archive plus kompresi menggunakan bzip 2. Baik ya, mudah ya. Kemudian untuk 932 itu untuk listing, ya untuk melist kita bisa lihat apa isinya menggunakan opsi -t, ya, J untuk jenis kompresinya, kemudian F yang kita gunakan archive-nya, folders.tbz. Nanti dia akan listing beberapa isi dari directory school yang tadi kita sudah kompres dia ke dalam, atau kita buat dia dalam file archive lalu dikompres. Nah, ini isinya di dalam. Ya, ada folder engineering, ada folder math. Di dalam folder engineering ada satu file namanya hello.sh dan seterusnya. Nah, kemudian di sini setelah kita tadi kita listing dengan -tjf, di sini juga ada contoh lainnya, banzip 2. Ya. Banzip 2 -c folders tbz, kemudian ini ada tanda special karakter, ini pipe karakter. Ya, setelah itu tar -t, ya, tar -t. Nah, jadi ini sebenarnya adalah, ya, the left side of the pipeline is banzip 2 -c folders.tbz, di mana ini akan mendekompres file. Ya, jadi opsi -c-nya di sini nanti adalah untuk mengeluarkan outputnya ke layar, ya. Nah, outputnya ini akan di redirect ke tar -t. Tadi -t adalah untuk melist filenya. Ya, jadi kalau kita eksekusi perintah ini banzip 2, ya, jadi banzip itu dekompresinya untuk bzip 2, ya, dekompresinya untuk bzip 2 -c folders .tbz. Oke, di sini saya ketinggalan, ya, sebuah pipe tar, jadi nanti dia akan buat seperti ini. Nah, ya. Oke. Ini untuk listing. Kemudian di 933 adalah ekstrak, ya. Ekstrak, opsinya di sini adalah -x, ya, X untuk ekstrak. Nah, kita akan ekstrak di sini, ya, di contoh ini adalah folder, ya, folder .tbz, jadi sebuah file tadi yang sudah kita kompresi dan archiving, itu akan kita copy terlebih dahulu ke direktori download. Ya, jadi kita cp folder tbz, ya, ke direktori download, ya. Ke direktori download itu ada di sini, ya, download. Jadi kita naik dulu satu tingkat. Bisa juga pakai seperti ini, ya, bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini, ya. Jadi ini karena folder .tbz-nya ada di direktori dokumen,
Nah, untuk mengcopy ke download kita harus naik dulu satu tingkat ya ke home directory-nya sysadmin, baru kita ke direktorinya download ya. Kita akan kasih nama juga dia sama folders.tbz. Nah, ini sama ya. Jadi kalau kita cd download, pindah ke direktori download ls, nanti ada file satu bernama folders ya .tbz. Nah, untuk mengekstraknya ya kita menggunakan opsi -x tar ya, tar -x untuk ekstrak, J untuk jenis dekompresnya, kemudian F ya, F untuk mengoperasikan archivingnya ya, sehingga kemudian nama filenya adalah folders.tbz ya. Kalau kita ls-l, nah, nanti akan ada direktori tadi school ya, namanya tadi school yang kita archive dan dekompresi dari direktori dokumen ya, namanya school. Nah, ini kita dekompres sehingga keluarlah si direktori school-nya ini ya. Jadi kalau kita pindah ke school ls-l itu totalnya ada 12 ya. Totalnya ada 12 yang isinya ada direktori dan file. Oke, kemudian di sini ada tambahan -v. -v itu untuk verbose ya. Verbose itu untuk kita bisa lihat outputnya ya, file yang diproses ya. Jadi kalau kita tar tadi ada perintah tar, kita balik dulu di sini. Tar -x j ya, jadi ekstrak si file yang dikompresi atau di archive, yang dikompresi menggunakan bzip ya, bzip 2, kemudian f ya, v verbose f ya, kemudian folders .tbz ya, sehingga akan ya, ini pengaruhnya tadi menggunakan opsi verbose. Jadi kalau di atas tadi itu tidak ada verbose-nya, jadi tidak kelihatan apa yang dilakukan ya, tidak kelihatan apa yang dilakukan. Tapi kalau menggunakan opsi -v itu akan sekalian listing file yang diproses. Nah, kemudian ya kalau kita ulang di sini akan muncul peringatan lagi no such file or directory karena tadi sudah diekstrak sebelumnya. Oke, kemudian di sini juga ada contoh untuk ekstrak tar ya, tar -x jvf folders tbz, kemudian ke school add linux.txt ya, linux kecil ya. Ya, seperti ini. Jadi tar ini punya banyak fitur ya, beberapa kemampuannya adalah untuk punya pola-pola ya untuk mengekstrak file ya, termasuk di dalamnya file-file tertentu ya, file tertentu yang contohnya di sini ada yang namanya linux.txt ya. Ya, di dalamnya ada linux.txt, itu bisa kita ekstrak secara spesifik. Baik, kita ke poin terakhir yaitu 9.4 ya. Selain ada zip ya, unzip, kemudian maaf tadi ada tar, ada gzip, ganzip, kemudian ada bzip, kemudian ada xz. Nah, di sini juga ada yang utility-nya punyanya Microsoft yaitu zip ya, zip dan unzip.
Ya, ini sama sebenarnya untuk kompresi, ya, tapi kita bisa gunakan perintahnya juga di Linux ya. Ya, perintahnya atau programnya ini kita bisa pakai di Linux. Nah, di sini ada contoh. Kita ke dokumen zip, ya, zip alpha file .zip, ya, jadi kita akan zip semua file yang bernama alpha, ya, menjadi di sini kita akan archive dan zip atau decompress menggunakan zip semua file yang bernama alpha. Ya, oke, di sini kita bisa lihat seperti ini. Jadi outputnya itu menandakan file dan kompresi rasionya, ya. Jadi perlu diingat atau perlu dicatat bahwa tar butuh -f ya untuk kita mau gunakan file ini. Sementara zip dan unzip itu membutuhkan nama filenya, ya, membutuhkan nama filenya, dan oleh karena itu kita tidak perlu menginformasikan komen nama filenya untuk digunakan, ya, untuk digunakan. Nah, di sini juga ada tambahan -r ya untuk rekursi, ya, untuk rekursi. Zip -r school .zip directory school. Ya, ini untuk si rekursifnya, ya, si rekursifnya dari zip, ya, rekursifnya dari zip. Kemudian untuk dekompresinya, undekompresnya, dekompresnya itu menggunakan perintah unzip. Ya, unzip -l school .zip. Nah, nanti dia akan mendekompres file yang sudah dikompresi sebelumnya menggunakan zip, ya. Unzip. Jadi kalau kita ulang lagi unzip school .zip. Ya, nanti dia akan kasih peringatan apakah kita akan mau menggantikan file yang sudah tadi kita dekompres sebenarnya, mau kita replace, ya, kita gantikan dengan yang baru. Ya, kalau tidak kita bisa ketikkan N di sini, kalau ya yes, tapi ini per file atau direktorinya, tapi kalau mau semuanya kita bisa ketik A, ya, A besar. Oke, nanti dia akan ekstrak isi filenya di dalam. Nah, di sini ada contoh lainnya, dibuat sebuah direktori namanya tmp, kemudian kita copy school.zip ke dalam direktori tmp menjadi school.zip juga. Oke, sudah ada. Kalau kita pindah ke tmp ls, nah nanti ada sebuah file yang sudah kita copy sebelumnya, school.zip, kemudian kita unzip di sini, school.zip. Nah, jadi kalau kita ls, ya, akan ada direktori school di dalamnya. Nah, jadi di sini ada contoh unzip school.zip, ya, Linux txt. Nah, ini biasanya filenya itu not match, ya, not match, ya, karena dia tidak bisa spesifik ke filenya, ya. Begitu juga spesifik, ya, jadi spesifik ke
direktorinya kita harus menggunakan cara seperti ini ya. Unzip school.zip, kemudian direktori school, math, nama filenya adalah numbers.txt. Oke. Kita ulang lagi, school zip school math. Ya, ketinggalan tadi S-nya ya, numbers.txt. Nah, ini kita akan replace yes ya. Nah, nanti dia akan ekstrak spesifik file yang bernama numbers.txt. Oke, kemudian third versionnya untuk menggunakan wildcard ya, jadi unzip ya, file school, jadi decompress file school.zip, kemudian di dalamnya ada directory school, directory out, nah semua yang berakhiran T. Ya, apakah kita mau mereplace-nya? Yes. Jadi yang berakhiran T itu, yang berakhiran T ada linux.txt ya, linux.txt. Jadi kalau kita mau ulang lagi, kalau kita A, ya ini yang dieksekusi adalah linux.txt. Nah, demikian saya rasa untuk materi archiving dan kompresi. Sedikit namun cukup kaya ya untuk beberapa komen yang bisa kita gunakan untuk archiving dan juga kompresi. Semoga Anda memahami materi kali ini dan kita akan ketemu di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.